Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital, dan perubahan karakter masyarakat, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi identitasnya. Lalu, bagaimana konsep manajemen pendidikan Islam mampu menjawab tantangan tersebut? Buku Rekonstruksi Manajemen Pendidikan Islam, Dari Klasik ke Era Society 5.S, karya Dr. H. Moh Ahsan, M.Ag, dan Profesor Dr. Adang Jumhur Salikin, M.Ag, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Buku ini mengajak pembaca memahami bahwa pembaruan manajemen pendidikan Islam tidak berarti meninggalkan warisan keilmuan klasik. Sebaliknya, nilai-nilai Turats direkonstruksi agar tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi era Society 5.0, yaitu era yang memadukan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembahasan diawali dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pendidikan Islam pada masa kini, mulai dari birokrasi yang belum adaptif, kesenjangan antara nilai ideal dan praktik pengelolaan, hingga tantangan digitalisasi yang semakin kompleks. Penulis juga menghadirkan berbagai studi kasus yang memberikan gambaran nyata mengenai problem tata kelola pendidikan Islam di berbagai lembaga. Selanjutnya, pembaca diajak menelusuri akar filosofis manajemen pendidikan Islam melalui pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali, Malik bin Nabi, Fazlur Rahman, Nizam Al-Mulk, dan Al-Mawardi. Berbagai konsep klasik tersebut dikaji secara kritis untuk menemukan nilai-nilai yang tetap relevan dalam membangun sistem pendidikan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga mengupas berbagai pendekatan manajemen modern yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembaca akan menemukan pembahasan mengenai organisasi yang adaptif, kepemimpinan transformasional, tata kelola kolaboratif berbasis digital, sistem penjaminan mutu berbasis data, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mendukung proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Buku ini juga membahas perubahan karakter peserta didik dan tenaga pendidik pada era Society 5.0 yang menuntut kompetensi baru. Guru, kepala sekolah, maupun pengelola lembaga pendidikan dituntut memiliki kemampuan literasi digital, kepemimpinan yang visioner, kemampuan berkolaborasi, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Penulis menawarkan model tata kelola lembaga pendidikan berbasis kolaborasi digital, sistem keuangan dan wakaf digital, strategi menghadapi resistensi perubahan, hingga integrasi nilai-nilai Turats ke dalam kurikulum dan budaya organisasi. Pada bagian akhir, pembaca disajikan roadmap pengembangan pendidikan Islam menuju tahun 2045 yang memuat tahapan transformasi, strategi penguatan kelembagaan, serta arah pembangunan ekosistem pendidikan Islam yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.